agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Erlangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP. Demokrat dan Nasdem genap 20%, tapi kalau Demokrat cabut nggak cukup 20%, Bang. Kalau PKS cabut nggak cukup ini 20%, kalau Nasdem cabut ya nggak cukup. Makanya kalau mau jujur, poros perubahan ini kuncinya salah satunya ada di AHY. Kalau AHY bertahan di situ, Anies bisa maju. Kalau nggak bertahan, Anies tidak akan bisa maju karena kurang fungsinya. Di luar Partai Demokrat, rasa-rasanya partai politik yang belum menentukan pilihan politiknya, nggak ada yang tertarik untuk bergabung dengan Anies. Golkar kelihatan nggak tertarik, PAN nggak kelihatan nggak tertarik, dan seterusnya dan seterusnya. Saya agak sedikit heran kenapa hanya Anies dan para pendukungnya yang selalu mengamplifikasi bahwa Anies lah yang selalu berpotensi dijegal. Erlangga nggak pernah ngomong bahwa dirinya dijegal ketika P3 itu bergabung dengan PDIP. Padahal dari koalisi KIB ya. Bahkan di KIP itu kelihatan betul Pak Erlangga itu ingin maju di Pilpres. Hasil Munas Golkar beberapa tahun yang lalu, Erlangga Hartarto adalah capres definitif. Maka bentuklah yang namanya Koalisi Indonesia Bersatu. Ada P3, ada Golkar, dan ada PAN. P3 pindah ke lain hati. Tapi Pak Erlangga nggak teriak-teriak itu bahwa dirinya dijegal. Ketika PAN juga beranjang sana, ketemu dengan Prabowo, ketemu dengan PDIP. Pak Erlangga juga nggak ngomong, itu bagian dari penjegalan. Padahal nggak ngomong begitu. Nggak ngomong begitu. Padahal kalau mau jujur, sekalipun P3 sudah keluar, Golkar sama PAN, gabungan kursinya ini sudah genap 20%, Bang. Ambang batas presiden. Golkar sama PAN kalau digabung kursinya ini totalnya 129 kursi dewan. Itu cukup bagi Erlangga sama Zulhas maju. Tapi kan problemnya Zulhas dan Pak Erlangga sepertinya mencoba untuk mencari suasana baru ketimbang maju sendiri. Ataupun ketika Prabowo Subianto, Muhaimin kan hilir mudik, ketemu Demokrat, ketemu juga dengan PDIP. Tapi Prabowo nggak pernah ngomong dirinya itu dijegal. Ya, jadi wajar kalau ada Anies ya, yang selalu playing victim gitu. Wajar kalau sebagian yang lain mengatakan bahwa Anies dalam banyak hal dan pendukungnya ini lebih banyak political playing victim. Yang ingin didapatkan adalah mengonsolidasi kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok anti Jokowi untuk terus mendukung Anies Baswedan. Tentu yang ingin didapatkan adalah soal apa yang sering disebut dengan underdog effect. Ini kan Anies kan dianggap underdog, lemah, dikriminalisasi. Apa yang dapat? Adalah satu simpati yang ingin dijadikan resource politik untuk modal bertanding di 2024. Bahwa Anies ada kaitannya dengan Formula E, sampai sekarang nggak jelas itu Formula E. Bahwa ada kaitan dengan penjegalan Muldoko misalnya, 2 tahun lalu, Bang. Baru ini aja tuh Partai Demokrat ngegas, ada kaitannya dengan penjegalan Anies. Apalagi pernyataan SBY yang katanya dapat bocoran hanya 2 poros. Wah, salam juga infonya. Jadi selebihnya gampang sekali dibantah. Bahwa di berbagai tempat misalnya Anies ketika melakukan safari politik tempatnya diganti ataupun dialihkan ke tempat yang lain, saya kira semua kampanye politik itu dilakukan. Iya, betul. Dan sampai saat ini Anies aman-aman saja dari kasus hukum dan kasus kriminalisasi itu. Nah,